Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farana Fiatunisa dari kelas 11C di sini, dan pada kesempatan kali ini serta di video ini saya akan menjelaskan mengenai transport pasif. Pertama-tama kita harus tahu apa itu transport pasif. Transport pasif ialah proses pergerakan suatu molekul dari konsentrasi satu ke konsentrasi lainnya, bisa jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah maupun dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua jenis transport pasif. Yang pertama ada difusi dan yang kedua ada osmosis. Nah, apa sih itu difusi? Difusi ialah proses pergerakan molekul dari suatu konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya apa sih? Nah, saat parfum disemprot, maka terjadi proses difusi atau perpindahan dari molekul konsentrasi tinggi ke molekul konsentrasi rendah. Nah, kalau kalian yang nonton video ini nggak bisa mencium wangi dari parfumnya, aku bakal tunjukin contoh difusi lain yang pastinya bisa kalian cermati dengan baik. Buat lebih tahu dengan jelas mengenai proses difusi, kalian siapin aja air panas yang bening dan juga teh tarik atau teh yang biasa kalian seduh. Nah, ternyata tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan proses transport pasif berupa difusi. Nah, kalian bisa langsung aja masukin teh celupnya ke dalam air panas. Kenapa sih kita pakai air panas? Karena air panas itu bergerak lebih cepat dibandingkan air biasa. Lihat, air yang tadinya bening udah berubah menjadi kecoklatan seperti warna teh yang sering kita temui. Ini kenapa sih? Karena konsentrasi teh itu lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air. Jadi mereka akan menyatu. Apa sih alasan teh celup dan air panas bisa disebut sebagai proses difusi? Nah, teh celup sebagai molekul berkonsentrasi tinggi dengan air panas molekul berkonsentrasi rendah akan bertabrakan. Nah, air panas merupakan elemen penting yang sangat mudah bertabrakan dengan teh celup sebagai molekul berkonsentrasi tingginya. Proses osmosis yang bakal aku tunjukin kali ini yakni penyerapan air dalam kentang oleh zat garam dan gula. Yang pertama, kalian hanya perlu menyiapkan 3 potong kentang yang kalian sesuaikan ukurannya harus sama. Yang berikutnya ada air dengan larutan gula, air dengan larutan garam, serta air tanpa garam maupun gula. Kalian bisa memasukkan sampel kentang satu persatu kepada semua jenis air cairan yang telah kalian siapkan dan tunggu 15 hingga 30 menit. Nah, ini dia hasil kentang yang setelah didiamkan selama 30 menit di dalam cairan yang berbeda-beda. Pertama, cairan berisi gula. Cairan berisi gula, kentangnya akan terasa kenyal dan ukurannya juga akan mengecil. Ini terjadi karena proses osmosis, yakni sari pati dalam kentang akan terserap atau keluar dari kentangnya. Yang berikutnya, yang kentang yang dicelupkan kepada cairan berisi garam juga akan mengecil dan menjadi elastis. Nah, untuk kentang yang dicelup pada air tanpa campuran apapun akan seperti semula, yakni keras dan tidak elastis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.